Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita akan lanjutkan pelajaran bahasa Inggris kita di chapter 3 yang kemarin. What are you doing today? Mengenai expressing attention. Kita akan bahas di sini bukan lagi ungkapan-ungkapannya, namun pembuatan ungkapannya. Nah, ada beberapa formula atau kata yang sering digunakan dengan rumusan yang beda. Nah, di sini dalam mengungkapkan intention, rencana. Nah, be going to dan would like to di sini adalah dua kata yang sering digunakan yang memiliki arti yang hampir sama, namun formula yang berbeda, cara menggunakan yang berbeda, artinya hampir sama. Nah, kita akan lihat, langsung bahas be going to. Nah, be going to juga sama dengan will or shall. Di sini ada perbedaan khususnya, tapi nah, be going to adalah untuk intention, jadi kita expressing intention mengungkapkan rencana kita yang sudah direncanakan atau bahasanya terschedule. Nah, kemudian untuk will or shall itu belum direncanakan dengan jelas. Itu perbedaan. Kita akan lihat formulanya. Di sini terletak bedanya di formulanya. Be going to ya. Be going to ada formulanya seperti itu. Ada subject, ada to be going to, terus plus verb one and object. Negatifnya subjek ada to be, kemudian not ditambah going to and verb one and object. Kemudian untuk pertanyaannya to be plus subjek plus going to plus verb one dan object. Nah, kita lihat ini pengkhususan untuk pemakaian to be. To be is dikhususkan untuk subjek she, he, it dan nama orang tunggal. Ini teman-teman harus paham. Jadi penggunaan itu kan ada rumus subjek. Subjek itu adalah orang, pelaku. Pelakunya kita udah bahas kemarin. Nah, itu wajib menggunakan is. Nah, itu dia harus selalu bareng. Kemudian am, to be am itu khusus untuk subjek I. Dan yang terakhir are khusus untuk they, we, and you. Nah, itu ya pengkhususan pemakaian to be. Dan yang kita akan lihat selanjutnya adalah contoh penggunaan be going to. Positif, Raka is going to Bali next week. Raka akan pergi ke mengunjungi Bali minggu depan. Kemudian negatifnya, Raka is not going to visit Bali next week. Raka tidak akan mengunjungi Bali minggu depan. Pertanyaan, is Raka going to visit Bali next week? Apakah Raka akan mengunjungi Bali next week? Itu penggunaan be going to. Nah, kemudian will or shall, ini perbedaan formulanya ya. Will itu adalah apa? Terus kita bahas rencana yang belum jelas direncanakan. Nah, ada rumusnya subject plus will plus one plus object. Itu untuk positif. Untuk negatifnya subject, will plus not, plus one, and object. Dan untuk interrogatif, untuk pertanyaan will plus subject plus one plus object. Adalah contohnya, next time I will go to Bali with my family. Jadi kapan-kapan saya akan pergi ke Bali dengan keluarga saya. Negatifnya, I will not go to Bali next time. Kayaknya nanti saya tidak akan pergi ke Bali. Will you go to Bali next time? Apakah kamu akan pergi ke Bali? Nah, itu pertanyaan, pembuatan pertanyaannya. Kemudian kita akan lihat bagian kedua, yaitu would like to. Would like to hampir sama artinya dengan be going to, akan tetapi dia lebih condong pengungkapan ingin. Artinya ingin atau akan. Nah, itu. Ini formulanya yang berbeda di sini sangat mendetail bedanya. Bisa dilihat teman-teman untuk positif subject plus would like to plus verb one plus object. Nah, untuk negatifnya kalau tadi ini dipisah antara would like to, ditambahkan not antara would dan like to. Ini subject plus would plus not like to plus verb one and object. Dan pertanyaannya would juga dipisah antara would dan like to. Subjeknya ditaruh di tengah-tengah di antara would and like to. Would plus subject plus like to plus verb one plus object.
Nah, ini kita lihat contohnya. Plus untuk positifnya, my father would like to stay in Bogor next month. Ayah saya ingin tinggal di Bogor bulan depan. Negatifnya, my father would not like to stay in Bogor next month. Ayah saya tidak ingin tinggal di Bogor bulan depan. Kemudian yang pertanyaannya, would my father like to stay in Bogor next month? Apakah ayah saya ingin tinggal di Bogor bulan depan? Nah, itu perbedaan antara be going to dan would like to. Kita akan lihat penggunaannya. Contoh dialog. Ada Siska dan Alex. Hello Alex, do you have any plan for holiday? Halo Alex, apakah kamu mempunyai rencana untuk liburan? Nah, di sini kita kemarin udah belajar ya mengenai ungkapan pertanyaan untuk menanyakan expression intention, rencana. Kemudian Alex menjawab, honestly, my dad and I are going to fishing. Sebenarnya ayah saya dan saya akan pergi memancing. Are going to itu penggunaan. Lihat. Nah, kemudian we plan to go fishing in a lake near my uncle's house. Kami merencanakan untuk pergi memancing di sungai di dekat rumah paman saya. Terus, would you like to come with us? Apakah kamu pengen gabung bersama kami? Siska menjawab, I don't really like fishing. Saya tidak terlalu suka memancing. But I think I would like to. Nah, ini. Akan tetapi saya ingin, but I think I would like to bake cookies with my mother. Bisa bake, bisa memasak, bisa membakar juga. Jadi dia ingin memasak kue dengan ibunya. Thanks for asking me to join you. Terima kasih udah menanyakan, ngajakin saya. Itu contoh penggunaan dari be going to dan would like to. Nah, oke, itu saja. Thank you very much untuk kesempatan pada kesempatan hari ini. Tetap jaga semangat, tetap jaga kesehatan. Okay, Spirit, thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.